Oke guys, kita lanjut ke ceritanya di Bukit Qingyun, Puncak Tongtian. Di hadapan Goa Bulan Ilusi, hantu Li, Lu Sueki dan Lin Jingyu mereka bertiga saling berhadapan. Sebenarnya suasana di sana sangatlah lembut. Tiba-tiba suasana itu seperti membeku, semua perhatian mereka dalam sekejap tertuju pada pedang kuno yang tertancap di tanah. Zhu Xian, pedang kuno yang tersohor itu, yang menyangkut banyak kejadian di masa lalu, pedang legendaris yang menentukan takdir banyak orang, saat ini tertancap diam-diam di dalam tanah, tampak biasa saja dan biasa-biasa saja, seakan menjadi bagian dari pemandangan ini. Hanya saja, nama yang terukir pada bilah pedang itu, begitu mencolok dan angkuhnya, meski diam namun keras kepala, menatap tajam orang-orang di sekitarnya, menyebabkan orang-orang yang melihatnya, tidak dapat bernapas dengan normal. Entah berapa lama, bagaikan terbangun dari keterkejutan yang tak terbayangkan, mereka bertiga pada saat yang sama menghela napas panjang namun hampir pada saat yang bersamaan, suasana pun berubah pelan-pelan. Lin Jingyu secara naluriah bergerak dan ingin berlari maju tetapi setelah dia melirik kedua orang di sampingnya, dia malah mengerutkan kening dan perlahan berdiri tegap. Lu Sueki awalnya tampak terkejut, lalu kilatan cahaya terang tampak melintas di matanya, menghadapi pedang kuno yang memiliki posisi tertinggi di Qingyun dan bahkan di dunia ini. Dia juga sedikit mengernyit. Setelah itu, dia tanpa sadar melirik Gosli di sampingnya, memperhatikan ekspresinya. Dia diam-diam menjauh dari Gosli. Gosli terdiam, ekspresinya tak berekspresi, namun di matanya, api tampak berkobar. Pedang itu, pedang kuno yang telah menjadi mimpi buruknya siang dan malam selama 10 tahun terakhir, tiba-tiba ada di hadapannya. Bila pedang primitif itu berkilauan dengan cahaya redup ditiup angin pegunungan yang liar, terpantul di matanya, rasanya seperti menusuk ke dadanya. Itulah, perlahan jatuh dari langit, tubuh hijau anggun dan tak bernyawa. Raungan yang seakan meledak dari dadanya, mencabik-cabik paru-parunya, menyerbu ke arah pedang kuno Zhu Xian, cahaya hijau tua bersinar, jiwa yang melahap di depannya bergerak cepat, seolah bergema dengan emosi tuannya. Tiba-tiba saja, sinar pedang berwarna hijau kebiruan menyeruak dari samping. Lin Jingyu yang memegang pedang pembunuh naga, telah menghadang di depannya. Pedang hijau giok yang mendidih karena amarah itu dengan paksa menghadang energi hitam hijau tua yang menjerit itu. Terdengar suara teredam, dua senjata sakti itu telah beradu di udara. Lin Jingyu ingin berteriak namun tiba-tiba merasa meskipun hari masih siang bolong namun senjata yang menyertai Gosli itu, tiba-tiba dunia menjadi redup. Ratapan hantu mengepungnya dengan suara yang keras, tubuhnya terasa seperti diikat erat dengan tali sutra yang besar, dan di hadapannya, banyak ilusi menakutkan yang berbeda yang tampak seperti berasal dari 9 alam baka. Sedangkan Gosli di hadapannya, kedua matanya sudah memerah lagi, penuh dengan hasrat membunuh, tubuhnya pun semakin terlihat seperti hantu. Lin Jingyu melotot dan berteriak keras, di dalam energi hitam itu muncul cahaya biru kehijauan tiba-tiba, menerobos dari atas dan meloncat ke atas. Hampir di saat yang bersamaan, sosok Gosli dalam sekejap telah sampai di tempatnya. Energi hitam itu terpecah belah dengan gemuruh seperti sayap iblis, berputar dan berkumpul lagi seperti tangan hantu, menyelubungi Gosli di dalamnya, seperti gelombang pasang yang bergulung dari segala arah, menuju ke arah pedang kuno Zhu Xian itu. Lin Jingyu terdesak mundur dari udara, tak mampu bertahan tepat waktu, panik dan hendak berteriak marah. Tiba-tiba di hadapan pedang kuno itu, jauh di dalam energi hitam, seberkas sinar seterang air musim gugur, bagaikan embun beku, salju, yang mekar, tak bersuara namun berbenturan, bergema di kejauhan, di dalam energi hitam, mekar bagaikan bunga, sebilah pedang tertusuk. Cahaya putih bagaikan salju yang membeku itu melesat di angkasa, ketika melintas, energi hitam itu merosot dan berserakan, langsung menyerang ke arah kegelapan yang tersembunyi di depan, menghalangi jalannya. Lu Sueki muncul dan menangkis pedang Zhu Xian, wajahnya tanpa ekspresi, wajah yang jernih dan cantik, wajahnya malah pucat dan tampak tanpa warna apapun. Jauh di dalam energi hitam, dua titik bagaikan api hantu menatap Lu Sueki. Ratapan hantu itu mengerikan, liar dengan kemarahan dan tak tertahankan. Sepertinya ada sesuatu di depan, bagaikan seekor binatang buas yang terengah-engah dan mengaum, yang tidak dikenal. Energi hitam itu meledak, dari tanah tiba-tiba mencapai beberapa zang tinggi di udara, dan di dalam energi hitam itu,
Dua titik api hantu yang ganas itu juga menghilang. Bibir Lu Sueki sedikit bergerak, wajahnya pucat dan tanpa ekspresi, hanya kilatan di matanya yang berkedip tanpa henti. 10.000 aliran air dan 1.000 tebing tampak berlalu dalam sekejap itu. Emosi yang tak terhitung jumlahnya, pada saat itu mengalir ke dalam hatinya. Namun, tiannya di tangannya masih tidak mau menyerah. Pedang kuno di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi jurang sedalam 10.000 zang, membuatnya tidak bisa mundur sedikit pun. Pedang kuno, atau mungkin sekte kuno dan sunyi yang membesarkannya, dia mengangkat pedangnya ke langit, menusukkannya dengan tenang. Pedang itu ringan seperti salju, namun membawa jejak kehancuran. Energi hitam itu mengerikan, ratapan tiba-tiba muncul, di udara, ke arah yang ditusukkan tiannya, sebuah sosok hitam tiba-tiba muncul, hantu Li muncul dari ceruk energi gelap, tetapi di hadapannya, tongkat pemakan jiwa terbang ke atas, seketika, energi hitam yang menutupi langit memenuhi udara dan turun, tongkat pemakan jiwa yang seluruhnya hitam itu menjerit tanpa henti, di ujungnya terdapat garis-garis tipis berwarna merah darah, semuanya telah menyala sepenuhnya. Sebuah tangan pucat terjulur dari udara, mencengkeram tongkat itu, turun dari langit, angin dan asap segera berubah liar, gas gelap tak terbatas berkumpul di puncak tongkat dan membentuk tiang, dipukul jatuh dari langit. Menghadapi Lu Sueki, dan juga di belakangnya, pedang kuno yang sunyi itu. Hanya saja, pada akhirnya dia tetap tidak mundur. Posisi pedang bagaikan salju, ditaburkan ke arah gas hitam. Sebelum gas hitam itu menyentuhnya, batu-batu dan pasir di sekitarnya, semuanya tersapu oleh kekuatan yang sangat besar, bagaikan badai yang berputar dan menari. Lu Sueki berdiri di mata pusaran itu, wajahnya perlahan memudar. Tiannya dan Sol Devouring, dua senjata itu berkelap-kelip dan menari-nari di udara, tampak sedikit bergetar, seakan-akan pertarungan beberapa tahun yang lalu, kembali lagi di hadapan mereka. Hanya saja waktu yang tersedia selalu berumur pendek, seperti emosi yang berlalu dalam sekejap, hantaman hebat, akhirnya masih bergema di depan gua bulan ilusi King Yun. Angin dan asap pun menghilang dengan tenang, debu dan pasir berjatuhan, hanya tersisa beberapa batu kecil yang berputar sendiri di tanah, tanpa sengaja menggelinding pelan, akhirnya menggelinding ke rerumputan, lalu lenyap dari pandangan. Lu Sueki masih berdiri di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya semula. Di belakangnya, pedang kuno Zuxian tampak masih memancarkan cahaya kuno, mengawasi bagian belakang wanita itu. Entah kenapa, wanita yang kecantikannya tiada taraf ini, sekarang mata dan wajahnya begitu lelah, seakan-akan pedang tadi telah menguras habis seluruh tenaga hati dan raganya. Dia menundukkan kepalanya dengan tenang, tatapannya acuh tak acuh, menatap ke suatu tempat yang tidak diketahui. Setelah waktu yang lama, dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya, menatap ke depan. Mata yang sama itu, dia memperhatikannya, tidak ada energi jahat, tidak ada kemarahan, dan juga tidak ada kasih sayang atau kehangatan. Lu Sueki tiba-tiba gemetar karena suatu alasan, getaran kecil itu, bahkan dia sendiri juga merasa dia mungkin telah salah. Hanya saja yang terjadi selanjutnya, rasa sakit di dadanya membuatnya hampir membungkuk. Seolah-olah jarum paling tajam di dunia, menembus dari dalam hatinya. Wajahnya yang pucat bagaikan salju, tiba-tiba berubah merah, tubuhnya bergetar pelan, pada saat alisnya mengencang, ketika dia hendak mengatupkan giginya dan menahannya, tiba-tiba dia menutup matanya dan membungkuk. Tiannya mengeluarkan suara pelan, terbalik dan tertusuk ke tanah. Lu Sueki bersandar pada pedangnya, batuk mengeluarkan sedikit darah, menyemprotkannya ke bilah pedang yang seperti air musim gugur itu. Darah perlahan membeku menjadi butiran-butiran, melekat pada bilah pedang tiannya yang halus, bergetar pelan, lalu meluncur turun tanpa suara. Angin yang entah dari mana bertiup, di tanah kosong di depan gua bulan ilusi, bergoyang dan berlalu, angin masih membawa beberapa suara siulan ringan. Gas hitam itu lenyap seluruhnya, Ghost Li masih berdiri di sana dengan dingin. Sol Devouring berkelap-kelip dengan cahaya hijau tua, jatuh dari langit, dia mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Dan ketika Ghost Li menoleh dan menatap Lu Sueki, Lin Jingyu telah kembali, dalam sekejap berdiri di samping Lu Sueki, menghalau pedang kuno di belakangnya. Ghost Li menatap dingin ke arah Lin Jingyu, lalu ke arah Lu Sueki, mereka berdua, yang baginya hampir seperti orang terpenting di dunia, di matanya,
tidak ada bedanya dengan orang asing. Di dunia fana, seumur hidup, tapi berapa banyak orang yang bisa menemanimu hingga tua, selamanya tidak berubah? Dia menggertakkan giginya, menyeringai, tersenyum namun bangga dan acuh, tak berperasaan namun pantang menyerah, melangkah maju dengan penuh semangat. Pedang itu, tepat di depan, bahkan jika itu adalah jurang tak berdasar, dia juga akan menerjangnya. 10 tahun waktu, 10 tahun kesedihan yang memilukan, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Lin Jingyu tampak marah, cahaya hijau kebiruan di pedang pembunuh naga miliknya kembali menyala, dan pada saat ini, tiba-tiba Lu Sueki berdiri tegak, walaupun wajahnya tampak semakin pucat namun suaranya masih sejelas dan memesona seperti saat itu. Berhenti di situ. Tubuh Gosli terhenti, menghentikan langkahnya, lalu menatap tajam ke arah Lu Sueki, dan berkata tegas, "Kau beri jalan." Lu Sueki tampak sedih dan berkata, "Dengarkan aku, pergilah. Jangan pernah kembali lagi." Gosli setelah mendengarnya, tidak mengerti maksud Lu Sueki, mencibir dan berkata, "Biarkan aku menghancurkan Zuxian, aku akan segera pergi." Lu Sueki menggelengkan kepalanya dengan lelah, lalu berkata pelan, "Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu, pasukan di garis depan gunung akan segera datang, kau masih bisa selamat jika kau pergi sekarang." Gosli dan Lin Jingyu tercengang, mendengarkan dengan saksama, seperti yang diduga dari kejauhan terdengar keriuhan samar-samar, sepertinya ada banyak orang yang sedang berdebat tentang sesuatu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, ini tidak mengejutkan. Senjata surgawi macam apa pedang kuno Zuxian di Sekte King Yun itu, kepentingannya tidak ada bandingannya, tidak dapat menemukannya setelah mencari di seluruh medan pertempuran di garis depan, tentu saja mereka akan mencari di belakang. Belum lagi bagian belakang, bahkan jika harus membalik seluruh pegunungan King Yun, demi pedang Zuxian, kemungkinan besar para murid dan murid agung Sekte King Yun ini akan bersedia. Mendengar kegaduhan itu semakin keras dan jelaslah bahwa kerumunan itu sedang menuju ke arah mereka untuk mencari. Wajah Gosli berubah dingin, tiba-tiba dengan seringai, dia bergerak, mengabaikan segalanya, dia menuju ke arah mereka. Lu Sueki tampak sedih, namun tanpa menunggu reaksinya, Lin Jingyu telah melompat maju, pedang pembunuh naga mengeluarkan suara seperti kain terbelah, pedang itu menusuk, cahaya pedang bersinar terang, seperti seekor naga yang berenang, ia mengacungkan giginya dan menerkam ke arah hantu Li. Wajah Gosli dingin, tubuhnya seperti hantu, tangan kirinya melambai, tongkat melahap jiwa itu terbang lagi tetapi sama sekali tidak menghiraukan kekuatan pedang pembunuh naga, langsung menghantam kepala Lin Jingyu. Lin Jingyu terkejut, gayanya kuat dan ganas, dan bahkan lebih mirip dengan gaya Lin Jingyu yang biasa, tanpa diduga Gosli menggunakannya untuk melawannya. Menghadapi tingkat serangan yang ganas ini, keinginan Lin Jingyu yang lemah untuk melakukan yang terbaik dan kesombongan, sedikit demi sedikit, berkobar, dengan teriakan keras, dia seperti yang diharapkan, mengabaikan tongkat itu, pedang pembunuh naga tidak mengurangi kekuatannya dan malah meningkat, tampak seperti berniat bertaruh melawan Gosli, lihat siapa yang lebih berani. Keduanya bertarung bagaikan pertarungan hidup dan mati, Lu Sueki menyaksikan dari samping, tak dapat menahan gemetarnya, mengamati dengan seksama, tanpa sadar matanya memancarkan jejak kekhawatiran. Tepat ketika mereka berdua tampak akan binasa bersama, tubuh Gosli tiba-tiba goyah di tempat dan menghilang seperti asap hitam, seperti ilusi. Lin Jingyu tidak dapat berhenti tepat waktu, pedangnya terus menusuk udara, merasakan sesuatu yang sangat tidak beres, menoleh ke belakang dengan panik, melihat sosok hitam seperti penampakan, muncul di belakangnya dan menuju ke arah Lu Sueki. Kekuatan semacam ini, tentu saja bukan dari Sekte King Yun, Kuil Tianyin, juga tidak pernah terlihat sebelumnya di Sekte Jahat, setelah membaca volume ketiga Tiansu, secara bertahap memahami keterampilan aneh darinya, tidak terlihat oleh dunia. Mencobanya hari ini, dia mencapai kesuksesan seperti yang diharapkan, bahkan Lin Jingyu dengan kalibernya juga tertipu. Lu Sueki juga tidak bisa menahan diri untuk tidak tampak bingung. Hanya saja karena suatu alasan, Gosli yang telah memperlihatkan jurus Tiansu, seluruh tubuhnya berubah total dari sebelumnya, tidak seperti yang diduga sebelumnya, tubuhnya dipenuhi dengan energi hitam iblis yang menakutkan, berwarna hijau tua, emas, merah, merah tua,
beberapa energi bergantian muncul ke permukaan, wajahnya menunjukkan rasa sakit yang tidak jelas, tetapi tubuhnya secepat angin, tampak berada pada level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Lu Sueki kebingungan namun samar-samar memiliki sedikit pemahaman. Berbeda dengan Lin Jingyu, ketika mereka berada di pohon surgawi di barat, di perbendaharaan Kaisar Surgawi, dia dan Ghost Li sama-sama melihat Tian Su jilid ketiga yang penuh teka-teki, dengan tingkat bakat alaminya, jauh lebih tinggi daripada Ghost Li, telah lama menghafal Tian Su di dalam hatinya. Tian Su meskipun aneh dan tak terduga, tetapi di antara baris-barisnya terdapat kebenaran esoteris yang luar biasa. Para kultivator secara alami terobsesi dengannya, jika dikatakan bahwa dia tidak berusaha untuk mempelajarinya secara intensif, itu akan menjadi kebohongan. Hanya saja keterampilan semacam ini tidak dapat diceritakan kepada orang luar, dia tidak memberi tahu siapapun dan selain itu, apa yang dia lihat hanyalah jilid ketiga, bagian sebelumnya dan selanjutnya hilang, terutama tanpa Tian Su jilid pertama prinsip-prinsip umum, itu bahkan lebih sulit untuk dipahami. Tidak jelas dan tidak jelas. Tahun-tahun terakhir ini, hanya menggunakan kecerdasan bakatnya sendiri, memaksakan jalannya untuk memahaminya, kurang lebih itu membantu pelatihannya sendiri tetapi tidak jelas, tetapi juga karena itu, para tetua di Sekte King Yun tidak mendeteksi apapun, jika bukan dengan pendeta Dao Xuan, Tian Bui, Master Su Yue del tingkat kultivasi mereka saat ini, bagaimana mereka tidak menyadari perkembangan aneh dalam pelatihan kultivasi Lu Sueki. Saat ini, Lu Sueki melihat keahlian aneh Ghost Li, alisnya sedikit mengernyit. Ghost Li setelah menipu Lin Jingyu, seperti benda tak berbentuk yang memadat dari asap hitam, dengan cepat berubah menjadi dirinya sendiri, tanpa mengurangi kecepatan, langsung menuju ke Lu Sueki. Lu Sueki mengatupkan giginya erat-erat, tiba-tiba bergerak mundur 3 langkah ke samping, memperlihatkan pedang Zhu Xian di belakangnya, muncul di hadapan Ghost Li. Langkah ini mengejutkan Ghost Li dan Lin Jingyu, perbedaannya adalah kegembiraan ditunjukkan di wajah Ghost Li, Lin Jingyu malah berteriak dengan marah, "Adik Lu, apa yang kamu lakukan?" Lu Sueki tidak menggubrisnya, kilatan cahaya terlihat di matanya, dia tampak ragu sejenak namun akhirnya dengan teriakan pelan, pedang Tiannya menghadap ke arah angin dan menusukkannya namun ke arah sinar pedang itu menunjuk, sebaliknya ke arah Ghost Li, 3 Ci di depan pedang kuno itu. Suara pelan, pedang Tiannya tampak kosong namun entah mengapa, tubuh Lu Sueki bergetar, dan di ujung pedang, setelah beberapa saat hening, darah berceceran, berhamburan ke udara. Dan Ghost Li yang sedang menuju pedang dengan cepat, mengeluarkan suara, kembali berubah menjadi asap hitam, berhamburan. Dan pada saat yang mengagetkan ini, darah berceceran bagaikan bunga, wajah pucat Lu Sueki tampak linglung, terdengar suara gemuruh, sosok hantu Li tiba-tiba melesat di udara, pedang Tiannya tertusuk ke bahunya tetapi dia sama sekali tidak merasakan sakit, dia menerkam dengan ganas, bola jahat di ujung tongkat itu berubah menjadi merah seluruhnya, energi jahat penghisap darah menyapu bersih, menyelubungi Lu Sueki. Lu Sueki menjadi pucat, merasakan seluruh darahnya saat itu, seperti air mendidih yang melonjak dan terombang-ambing, hampir meledak keluar dari tubuhnya, suara weng-weng terdengar di kepalanya, rasa sakit yang hebat tak tertahankan, kakinya melemah, tidak dapat bertahan lagi, duduk. Ghost Li berteriak panjang, suaranya sunyi, pada saat itu ketika Sinister Orb berkelebat di depan wajah cantik Lu Sueki, dengan paksa memutarnya kembali, pada saat yang sama tangan kirinya melambai, menyapu Lu Sueki keluar. Pada saat yang sama Lu Sueki terbang keluar, pedang Tiannya juga mengikutinya, pada saat itu ketika pedang itu ditarik keluar, darah seperti air mancur mengalir keluar dari bahu Ghost Li. Dan Lu Sueki di udara, kekuatan jahat Sinister Orb masih mengamuk, berdebar dan bergerak tanpa henti, rasa sakit yang hebat di dadanya, dengan suara seteguk darah berceceran keluar. Dalam adegan itu, Ghost Li mendarat, tidak ada objek lain di matanya, hanya pedang kuno itu. Saat ini dia basah kuyup dalam darah, separuh tubuhnya dengan cepat diwarnai merah oleh darah tetapi seolah-olah dia tidak merasakannya, dia tampak menggertakkan giginya, menatap lurus ke arah pedang kuno Zhu Xian. Pedang Zhu Xian yang primitif diam-diam menusuk tanah di depannya, pedang yang bukan batu dan bukan giok itu bahkan tidak bisa memantulkan wajahnya. Hanya retakan tipis samar itu, yang tampak baru. Ghost Li tertawa terbahak-bahak ke langit,
sikapnya seperti orang gila. 10 tahun berlalu dalam sekejap, tanpa ada kata-kata lagi, tangan kirinya tiba-tiba mencengkeram gagang pedang, tangan kanannya memanggil tongkat pemakan jiwa yang digenggam erat di tangannya, dengan penuh kebencian menghadapi bilah pedang, dan menghantamkannya ke retakan itu. Lin Jingyu berteriak dari belakang, menyerbu maju dengan seluruh kekuatannya, tetapi masih terlambat. Lu Sueki baru saja turun, pikirannya masih kacau. Jauh di sana, kegaduhan itu tiba-tiba bertambah keras, seolah-olah menemukan sesuatu, semua dengan cepat menyerbu menuju gua bulan ilusi. Seperti, tak ada seorang pun yang bisa menahan sesaat pun waktu. Pedang pemakan jiwa yang berkelap-kelip dengan cahaya hijau tua itu turun dengan menderu, tuannya saat ini dengan darah mengalir turun, mengikuti tangan kirinya yang menetes ke bawah, tetes demi tetes mendarat di Zuxian, mengalir melewati bilah pedang Zuxian yang tampak kasar itu, perlahan menyembunyikannya, tak satu pun tampak mendarat di tanah. Secara samar-samar, pada saat itu, hati Ghostly tergerak, seakan ada suatu kejadian aneh namun familiar yang menyentuh hatinya, bagaikan kilat yang menyambar pikirannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari, itu darah. Pada saat itu juga, di sudut matanya, dia melihat darahnya sendiri mengalir di bilah pedang Zuxian, terutama ke arah retakan itu, darahnya perlahan menghilang, dengan cepat dan tanpa suara menyatu ke dalam pedang. Zuxian sebenarnya seperti Sinister Orb, ia bisa menyerap darah makhluk hidup. Dia tertegun dan tidak dapat mengendalikan diri tetapi tongkat pelahap jiwa yang menghantam di tangannya, telah lama melampaui kecepatan pikiran dalam benaknya, menghantam keras pedang kuno itu. Pedang kuno Zuxian tidak bergerak, pada saat itu, seolah-olah semua orang menahan napas, tetapi pemandangannya sangat sunyi. Tak ada suara, tak ada gemuruh keras, Ghostly menatap tongkat jahat pemakan jiwa yang telah hancur itu, terdapat kekuatan bagaikan 1000 jun, setelah menghantam pedang kuno itu, bagaikan mendarat di kapas, tak ada suara. Teriakan marah terdengar, seluruh tubuh Lin Jingyu melonjak, berbagai tetua sekte Qingyun muncul satu persatu, secepat angin dan secepat kilat mereka terbang mendekat tetapi ketika mereka melihat pedang kuno itu ada di tangan Ghostly, wajah semua orang langsung berubah. Saat berikutnya, semakin banyak anggota sekte Qingyun berkumpul, dalam kekacauan ini, tidak ada yang mematuhi larangan awal, semua orang melanggar area yang seharusnya dibatasi ini. Di antara mereka ada Wenmin dari lembah bambu kecil dan orang-orang lembah bambu besar, saat mereka melihat hantu Li, ekspresi mereka berubah drastis. Wenmin dan murid perempuan lembah bambu kecil lainnya melihat Lu Sueki jatuh ke samping, dengan cepat bergegas dan membantunya berdiri. Seakan diganggu oleh orang-orang sekte Qingyun, sesuatu tampaknya telah diaktifkan. Pedang kuno yang diawasi itu, meski masih di tangan Ghostly, namun karena suatu alasan, pada bilahnya, perubahan tampaknya telah terjadi. Pedang asli yang sederhana dan sedikit kasar, bukan batu, bukan giok, di celah itu, setelah serangan kuat Ghostly, sekarang, tampaknya telah sedikit mengembang. Sekarang di dalam celah itu, cahaya merah redup perlahan keluar, seolah-olah darah yang telah dihisapnya, menjadi hidup, jauh di dalam pedang, mulai berputar perlahan. Laut besar yang awalnya damai, ombak mulai terbentuk perlahan, menimbulkan badai yang tak tertandingi, menyelimuti dunia. Hening, hening, siapapun dapat melihat perubahan pada pedang kuno Zuxian, namun tak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan, terdiam di hadapan gua bulan ilusi, semua orang menahan napas dan menunggu. Ghostly merasa haus, dan tanpa sadar ingin melepaskan Zuxian, tetapi pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa kekuatannya seolah menghilang seketika, perasaan yang akrab namun jauh muncul kembali di tubuhnya. Perasaan inilah yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Darah di tubuh Ghostly perlahan mendidih dan menggelegak, ia mulai memiliki tarikan untuk mengalir keluar dan arahnya menuju pedang kuno Zuxian yang sedang digenggamnya di tangannya. Ghostly tampaknya memahami sesuatu, mengerahkan kekuatan untuk melepaskan pedang kuno Zuxian tetapi dia tidak memiliki kekuatan di tangannya, dan pedang kuno Zuxian saat ini seperti iblis yang terbangun, mencengkeramnya, menolak untuk melepaskannya. Dan tongkat pemakan jiwa di tangan kanannya, saat ini juga menempel erat pada pedang kuno Zuxian. Retakan pada pedang kuno Zuxian itu, cahaya merah berangsur-angsur berubah dari redup menjadi pekat, pada saat yang sama, seperti darah mengalir melalui arteri,
dari retakan itu, warna darah tipis samar mulai menyebar, dari tepi retakan, mengalir deras ke kedua sisi bilah. Bilah kuno itu perlahan-lahan tenggelam dalam warna merah darah. Semua orang tercengang, termasuk para tetua yang sudah tua. Saat ini, semua orang tahu ada yang tidak beres, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan. Dan pedang kuno Zuxian itu, tampaknya mengabaikan kekhawatiran orang-orang, terus mengalami degenerasinya sendiri, warna darah samar, akhirnya mewarnai seluruh bilah pedang menjadi merah, pedang kuno yang awalnya primitif, saat ini telah menjadi pedang merah darah yang aneh dan misterius. Pedang merah samar berkilauan, perlahan berkilauan, seperti mata iblis yang terlahir kembali, perlahan terbangun, mengamati sekelilingnya. Suasana tampak menegangkan, sampai pria yang menggendong Zuxian tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Suara itu sangat sunyi, kerumunan hampir terkejut, perhatian mereka tiba-tiba terpusat pada Gosli. Gosli pucat, gemetar tak henti-hentinya, wajah, tangan, permukaan kulit yang tidak tertutup pakaian, mulai menyusut dengan cepat dan kemudian berangsur-angsur layu. Bersamaan dengan itu, terdengar suara siulan aneh dan pelan dari pedang kuno Zuxian, cahaya merahnya berubah semakin terang, beberapa orang yang bermata tajam telah melihat, dari tangan kiri Gosli yang sedang memegang pedang kuno, benang-benang merah samar tengah terhisap ke dalam bilah pedang. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh, tidak ada sedikit pun sikap adil dan terhormat dari Sekte King Yun, semua orang di tempat kejadian terdiam dan tidak ada seorang pun yang bergerak. Kecuali Lu Sueki. Wanita itu awalnya terbaring lemah di pelukan kakak perempuannya Wen Min, tetapi sekarang entah mengapa, dia tiba-tiba berjuang untuk bangkit, melompat ke arah Gosli dan pedang kuno Zuxian itu. Wen Min terkejut, dengan cepat menahannya, Lu Sueki berjuang beberapa kali, tubuhnya akhirnya jatuh tak berdaya, wajahnya tampak cemas, membuka mulutnya dan ingin berteriak sesuatu tetapi dia melihat sekeliling dan menutup mulutnya dengan putus asa, bersandar di lengan kakak perempuannya Wen Min yang tampak khawatir, matanya dalam, dia melihat ke arah pria itu. Jadi, liku-liku, pikiran dan kepiluan yang tak ada habisnya, setelah patah hati yang menyakitkan, sebenarnya dia hanya bisa menyaksikannya tanpa daya di depan matanya, sekarat dengan tragis. Wajahnya penuh air mata, akhirnya dia tak bisa diganggu lagi, tatapan orang lain di sekelilingnya. Cahaya merah pada pedang kuno Zuxian semakin lama semakin kuat, dan sebaliknya, Gosli terlihat semakin dan semakin mengerikan. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa, di bawah kekuatan ilahi, pedang kuno Zuxian, roh jahat ini memiliki cara yang jahat, momok dari fraksi baik telah mencapai ambang kematian. Mungkin, ini juga kekuatan psikis dari pedang surgawi, yang melancarkan mantra untuk melenyapkan kejahatan. Banyak di antara mereka dalam hati kecilnya berpikir demikian, tetapi sama sekali menolak untuk merenungkan, apakah ini benar-benar masuk akal. Gosli tentu saja tidak akan memikirkan hal itu dan juga tidak memiliki energi untuk memikirkan apa yang dipikirkan orang lain saat ini. Pada saat ini, dia sedang berjuang melawan kematian, daya hisap pedang kuno Zuxian semakin kuat, bahkan baginya, lebih kuat dari Sinister Orb yang dia temui ketika dia masih muda di belakang lembah bambu besar. Hanya saja saat ini kultivasinya tidak ada bandingannya dengan pemuda itu saat itu, oleh karena itu dia mampu bertahan sampai sekarang. Namun, dia juga mengerti, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kekuatan hisap aneh pada pedang kuno Zuxian mirip dengan kekuatan jahat Sinister Orb pada waktu itu, namun ada pula perbedaannya. Dibandingkan dengan Sinister Orb, pedang Zuxian yang telah berubah menjadi pedang iblis, bahkan lebih kuat dan berbeda dengan Sinister Orb yang menyerap darah pada waktu itu. Pedang kuno Zuxian sembari menghisap darah, di saat yang sama, menghisap energi vitalitas sejati yang telah dikultivasikan selama bertahun-tahun oleh Gosli. Di mata Gosli saat ini, pedang kuno Zuxian memancarkan cahaya merah darah, samar-samar seperti iblis yang membuka mulutnya yang berdarah dan menyeringai, tak lama kemudian pedang itu akan menelannya. Sesaat sebelum dia hampir pingsan, pikiran ini terlintas di benaknya. Semburan energi hangat, dimulai dengan suara keras, meledak dari hatinya, itu adalah napas yang murni, langsung tersebar ke meridiannya. Seluruh tubuhnya bergetar, pikirannya segera jernih, teriakan keras, menggunakan seluruh hidupnya untuk berkultivasi, meledak dengan sekuat tenaga,
guntur dan kilat tampak bergemuruh di kepalanya, 3 volume Tiansu melintas, energi 3 warna hijau, emas, merah melonjak pada saat yang sama, meskipun tidak terlalu terang tetapi mendapatkan kembali vitalitasnya. Kebijaksanaan Brahman Agung membentang di urat nadi jantung, jalan sejati Buddha dipertahankan dengan gigih, bahkan pedang kuno Zhu Xian juga terkejut. Memanfaatkan ruang bernapas ini, jalan Taiji Xuan King sebagai jalan, tangan kanan Gosli segera berlipat ganda, cahaya merah gelap melompat cepat, dari lengannya dalam sekejap memasuki tongkat jahat pemakan jiwa. Akan tetapi, saat Gosli hendak membalas dan kabur, energi jahat yang melahap pedang kuno Zhu Xian kembali menerobos kebijaksanaan Brahman Agung. Seketika tubuh Gosli terasa mati rasa, tidak mampu bergerak lagi, dan jejak ketenangan di benaknya kembali menjadi suram. Saat ini, bagi yang lain, wajah Gosli yang layu, sudah tidak ada bedanya dengan orang mati. Song Daren dan yang lainnya yang memiliki hubungan baik dengan Zhang Xiaofan di masa lalu, semua mulai menoleh, tidak tahan melihatnya. Pada saat ini, ketika hasil akhir nampaknya sudah disimpulkan, tongkat jahat pemakan jiwa di tangan Gosli tiba-tiba menyala, cahaya hijau tua berdenyut perlahan, seperti terbangun dari tidur panjang, bola jahat di ujungnya, untaian garis darah merah jahat, menyala lagi, dan jauh di dalam bola itu, yang belum pernah terjadi sebelumnya, di bawah cahaya hijau tua dan untaian darah, mantra Buddha emas muncul. 3 sekte sejati, Buddha, Tao, dan jahat, sebenarnya pada saat ini, secara tak terduga ketika hantu Li melakukan dorongan terakhir di ambang kematian, bergabung menjadi satu. Bola jahat itu berubah makin lama makin terang, sinar cahaya aneh namun indah berkelap-kelip tiada henti. Kemudian, seluruh tongkat itu ikut menyala, seakan-akan tengah meneriakkan sesuatu. Detik berikutnya, pada titik pertemuan pedang kuno pemakan jiwa dan pedang kuno Zhu Xian, terdengar suara teredam lagi. Kerumunan itu kemudian menyadari dan memperhatikan, bahwa selain tangan kiri Gosli, tongkat pelahap jiwa di tangan kanannya selalu terhubung dengan Zhu Xian, tidak terjatuh. Cahaya aneh di bola sinister itu makin lama makin terang, ketiga warnanya berputar, suara-suara dalam dan rendah, bagaikan bisikan suara iblis kuno, perlahan-lahan keluar. Gas berwarna merah, sangat bening, mula-mula keluar dari celah pedang kuno Zhu Xian, terhisap keluar dan masuk ke dalam tongkat pemakan jiwa, berguling di dalam bola jahat itu. Gas itu tampaknya masih melawan tetapi segera terlihat, gas itu ditekan dan ditundukkan oleh energi aneh bola jahat itu, perlahan berubah menjadi warna merah samar, sebagian kecilnya berasimilasi ke dalam pemakan jiwa, sebagian besar melalui tongkat pemakan jiwa, masuk kembali ke tubuh Gosli. Transformasi aneh ini tidak berhenti setelah dimulai, gas merah terus-menerus terhisap dari pedang kuno Zhu Xian, mengikuti jumlah gas merah yang meningkat, cahaya melahap jiwa menguat dan menjadi lebih kuat, dan Gosli yang sekali lagi menerima makanan juga berangsur-angsur pulih, kulit di wajahnya perlahan-lahan, dari yang layu mendapatkan kembali penampilan aslinya, dan anehnya bahkan menunjukkan kehangatan yang tidak jelas. Cahaya merah pada pedang kuno Zhu Xian dari kilauan awalnya, sekarang tampaknya tidak berdaya melawan daya isap sinister orb, berangsur-angsur meredup, dan tongkat pemakan jiwa malah berubah lebih terang. Anggota sekte King Yun di sekitarnya juga tidak buta, sebagian besar dapat mengetahui bahwa situasinya tidak benar, sekarang jelas bahwa Gosli si penjahat ini yang diam-diam telah merapal beberapa mantra jahat, pedang kuno Zhu Xian tampak seperti tidak mampu bertahan. Keributan pun terjadi, di tengah kerumunan, tiba-tiba beberapa orang berteriak keras, bersamaan dengan itu beberapa lampu senjata menyerang Gosli. Gosli saat ini dengan sepenuh hati melawan pedang kuno Zhu Xian, bagaimana mungkin dia memperhatikan gerakan di sekitarnya, dia tidak bereaksi sedikit pun, saat berikutnya, semua serangan senjata mengenai punggungnya. Tubuh Gosli bergetar hebat, darah mengalir deras, rasa manis di tenggorokannya dan seteguk darah lagi, meludah ke pedang kuno Zhu Xian. Zhu Xian sudah redup, dengan darah yang tiba-tiba ini, cahaya merah kembali menyala, itu benar-benar menjadi lebih kuat. Gosli pada saat yang sama merasakannya, sebelum dia bisa merawat luka-lukanya, tubuhnya merasakan kekuatan hisap aneh Zhu Xian menjadi lebih kuat lagi. Seberkas petir seakan menyambar hatinya, ia mengerti bahwa ini benar-benar hidup dan mati, jika Zhu Xian mendapatkan kembali kekuatannya, kemungkinan besar ia tidak akan mampu bertahan hidup dan akan terhisap kering lagi.
Dengan pikiran seperti itu, ia meraung gila, mengabaikan segalanya, menggunakan seluruh kekuatannya, seluruh masa kultivasinya, dan kekuatan supernatural sejati dari 3 sekte yang baru saja dipahaminya, menyerang. Kerumunan itu tidak melihat Ghostly bergerak, hanya melihatnya dihantam beberapa senjata, muntah seteguk darah, cahaya merah pedang kuno Zuxian bergetar, tampak seperti hendak menyala. Suara keras dan tajam tiba-tiba meletus di antara Ghostly dan Zuxian, disertai beberapa suara retakan. Ghostly benar-benar terhantam oleh kekuatan dahsyat yang tidak diketahui, bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, melesat melewati kerumunan, mendarat jauh di dalam hutan yang jauh. Para anggota Sekte King Yun tercengang, berdiri terpaku. Setelah beberapa lama, tiba-tiba seseorang menyadari dan berteriak, "Kejar, penjahat itu pasti tidak boleh lolos." Kata-kata itu mengingatkan semua orang, serentak banyak orang mengejar ke arah jatuhnya Ghostly. Semua orang di tempat kejadian jelas mengerti, Ghostly jelas terluka parah dalam pertarungannya dengan Zuxian, sekarang ini adalah kesempatan emas untuk mengejar dan membunuh orang ini. Sebagian besar orang melonjak untuk mengejar, hanya anggota lembah bambu besar dan lembah bambu kecil yang berdiri terpaku di tempat mereka, Song Daren dan yang lainnya, merasa bimbang antara mengejar atau tidak, dan Wenmin dan yang lainnya berseru-seru lagi, Lu Sueki pingsan. Ketika para wanita dari lembah bambu kecil bergegas untuk merawat Lu Sueki, tiba-tiba, di tengah keriuhan itu, sebuah suara pelan terdengar. Meskipun suaranya sangat pelan, tetapi entah mengapa, seperti jarum tajam yang tajam, menusuk ke dalam hati setiap murid Sekte King Yun. Suara yang terdengar seperti sesuatu yang hancur pelan, di samping mereka, dipancarkan dari pedang kuno Zuxian. Semua orang tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah suara cahaya itu adalah gema dari akhir dunia. Mereka perlahan berbalik, tampaknya bahkan gerakan ini, juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Di bawah tatapan semua orang yang waspada, pedang kuno Zuxian yang legendaris itu, berdiri diam di tanah. Robekan yang meluas dari bilah pedang kuno itu, sekali lagi, mengeluarkan suara berderak kecil. Air mata itu perlahan menyebar, perlahan namun tak terhentikan, menyebar ke sekeliling, pada bilah pedang primitif dan dulunya suci itu, hingga pedang kuno Zuxian mengeluarkan erangan lagi. Bunyi yang ringan dan tajam itu, separuh bilah pedang yang masih melekat di gagangnya, terjatuh ke tanah, sedangkan separuh bilah pedang yang lain, masih tertanam jauh di dalam tanah. Pada saat itu, semua orang tercengang, tidak ada yang bernapas, pikiran mereka benar-benar kosong. Pedang kuno Zuxian, rusak, langit dan bumi yang luas, langit siang hari biru, tiba-tiba terdengar gemuruh di cakrawala, gemuruh yang dahsyat, dalam sekejap angin dan awan bergulung dari segala arah, langit dan bumi dengan cepat berubah gelap, awan hitam menjulang, berkumpul di puncak bukit King Yun. Angin kencang mulai bertiup, pasir dan batu bergulung-gulung, mengiringi badai yang tiba-tiba itu, guntur dan kilat saling beradu, badai yang dahsyat dan hujan pun turun dengan deras. Langit dan bumi, tampaknya turut menangis. Saat itu malam, langit dan bumi menangis, pedang surgawi berakhir sebelum waktunya. Hujan dingin menerpa wajah, bagai rasa sakit yang menusuk, dingin yang mencekam, seakan seluruh tubuh membeku. Ghostly di hutan, tak kuasa menahan erangan. Hujan deras, sudah turun selama 1 jam penuh namun belum ada tanda-tanda akan mereda, walaupun masih siang hari tetapi saat ini awan hitam menjulang rendah di cakrawala, menyelimuti King Yun, seperti larut malam, bahkan tangannya pun tidak terlihat. Untungnya, Ghostly terluka parah, dengan badai yang tiba-tiba ini, dia dapat menghindari kejaran Sekte King Yun untuk sementara. Hanya saja pertarungan aneh dengan pedang Zuxian, terutama pukulan terakhir itu, daya tolak Zuxian benar-benar hebat, menembus tubuhnya dengan kuat, mematahkan setengah tulang rusuknya, tulang-tulang yang retak sekarang menusuk paru-paru dan jantungnya, untungnya kultivasinya dalam dan kokoh tetapi dia masih terbuat dari daging dan darah, setiap langkah, rasa sakit membuatnya berkeringat dingin, mulutnya mengeluarkan suara mendesis. Pada saat itu, Ghostly benar-benar ingin mengabaikan semuanya, berbaring dan kehilangan kesadaran, hanya saja jejak kewarasan terakhir itu terus mengingatkannya, dia harus pergi, dendamnya dengan Sekte King Yun dan tubuhnya yang hancur saat ini, begitu ditemukan oleh murid King Yun, yang ada hanyalah kematian dan tidak ada yang lain.
Dan baginya, masih ada alasan untuk tidak mati. Maka dia pun bertahan, perlahan-lahan berusaha berlari maju, menjauh dari Bukit Qingyun, karena itu akan lebih aman. Hujan turun dengan deras, mengguyur dunia fana ini, seolah-olah menggunakan air surga ini, untuk membersihkan keburukan dunia manusia. Gosli terengah-engah, setiap napas, di malam hujan yang gelap ini, mengeluarkan napas putih samar. Dingin menyelimutinya, keributan di belakangnya semakin dekat, penuh dengan niat membunuh. Jelas, meskipun Gosli melarikan diri dengan sekuat tenaga ke depan, tetapi tubuhnya yang terluka parah tidak lebih cepat dari para pengejar. Hanya saja di hutan lebat Bukit Qingyun, langit gelap dan hitam, dia belum ditemukan untuk sementara waktu. Namun, Gosli tahu dalam hatinya, terus maju seperti ini, itu tidak bisa dihindari. Ia terhuyung-huyung, seakan tersandung akar-akar pohon atau sesuatu yang merambat, tubuhnya tersandung dan jatuh ke depan, dalam kepanikannya ia meraba-raba, beruntung ia meraih pohon kecil di sampingnya dan menyeimbangkan tubuhnya, tetapi lemparan ini, guncangan hebat ini, rasa sakit yang amat sangat di dadanya menusuk hingga ke tulang-tulangnya, ia nyaris tak dapat bernapas, apalagi melangkah dan melarikan diri. Di belakangnya tiba-tiba terdengar suara manusia mendekat, seakan-akan dalam badai ini, seseorang telah mendengar suara itu, memberikan perintah, banyak langkah kaki menuju ke arah Gosli untuk mencari. Hati Gosli menjadi dingin, tetapi dia masih tidak mau ditangkap, bahkan jika dia berlari dan melarikan diri, dia juga tidak akan bisa melarikan diri, hatinya mengeras, dia menutup matanya, diam-diam menyelinap ke tanah berlumpur, wajahnya menunduk, terkubur dalam lumpur. Dalam kegelapan, dia seperti tumpukan lumpur yang ditinggalkan oleh dunia badai liar ini. Suara langkah kaki, suara manusia yang gaduh, perlahan-lahan mulai mereda, banyak orang mengumpat sambil terus memukul pohon-pohon dan tanaman merambat di sekitarnya dengan keras. Angin kencang bertiup kencang, tidak diketahui berapa banyak orang yang telah bergegas mendekat. Gosli dalam kegelapan, tergeletak tak bergerak di tanah, seolah jantungnya juga berhenti berdetak, dalam kegelapan, dia menunggu vonis takdir. Langit dan bumi tak berperasaan, mungkin memperlakukan semua makhluk hidup hanya sebagai anjing jerami. Badai sedang mengamuk, angin kencang dan hujan deras, masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Dalam kegelapan, bintik-bintik dan sedikit cahaya terang melintas, itu adalah senjata ajaib di tangan murid-murid Qingyun, menggunakan cahaya senjata, mereka mencari di tengah badai. Di sini sudah dekat dengan batas gunung belakang Qingyun, hutan lebat yang lebat, pohon-pohon tua tumbuh lebat, tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, ditambah dengan cuaca yang buruk, guntur bergemuruh dan kilat menyambar di cakrawala, dari waktu ke waktu kilat menyambar dari langit, menyambar hutan, sering kali membelah pohon, itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Di hadapan kekuatan langit dan bumi, para murid yang sedikit lebih lemah itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa takut, gemetar ketakutan. Dan dalam kegelapan, titik-titik cahaya itu, tampak seperti kunang-kunang yang gemetar, terbang tanpa henti, hanya menerangi sedikit area di sekitar mereka. Di atas awan gelap di langit, guntur bergemuruh lagi, orang-orang di tanah merasakan telinga mereka berdenging, terdiam dan pucat. Sudah lebih dari 4 jam sejak pencarian Gosli dimulai tetapi mereka masih belum menemukan jejaknya, banyak yang mulai merasa khawatir di dalam hati mereka, mungkinkah penjahat itu telah melarikan diri? Sebenarnya, itu tidak bisa dibenarkan, Gosli sebagai wakil kepala sekte Raja Hantu Sekte Jahat, keterampilannya seperti yang diharapkan sangat hebat, meskipun dia tampaknya terluka oleh pedang kuno Zhu Xian 4 jam yang lalu, tetapi siapa yang tahu seberapa parah lukanya? Selama dia tidak berada di ambang kematian, kemungkinan besar Gosli akan memiliki kemampuan untuk menyelinap pergi diam-diam. Pikiran ini diam-diam bergema di benak banyak murid Qingyun, hanya saja guru mereka mendorong dan menegur mereka dari belakang, pada akhirnya mereka tidak berani menyerah dan hanya bisa terus mencari. Hanya sedikit yang bisa membayangkan, di ceruk kegelapan tidak jauh di depan mereka, Gosli terluka parah, terlalu lemah untuk melarikan diri, berpegangan pada harapan terakhir, merayap di tanah berlumpur. Cahaya redup di kegelapan, tiba-tiba seseorang berteriak keras. Berhenti, semuanya berhenti. Suara orang itu terdengar jauh di dalam kegelapan, bahkan gemuruh guntur di cakrawala,
tidak dapat menutupi suaranya, ini jelas seorang senior dengan keterampilan yang mendalam. Ghostly berbaring tak bergerak di tanah, membiarkan hujan mengenai tubuhnya. Mendengar suara itu dia malah merasa itu terdengar familiar tetapi untuk saat ini, dia tidak dapat mengingat siapa orang ini. Namun, jelas bahwa para murid King Yun di sekitarnya sangat menghormati dan mempercayai orang ini. Hampir pada saat yang sama ketika dia berteriak, para murid King Yun terdengar segera berhenti, berdiri di tempat mereka dan berhenti berbicara. Di tengah angin dan hujan, pencarian yang riuh itu dengan cepat menjadi tenang. Samar-samar di dalam hutan, tidak tahu napas terengah-engah siapa itu. Badai makin dahsyat. Tampaknya ada seseorang yang mendengarkan sesuatu dengan saksama. Ghostly merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menusuk jantung dan paru-parunya, seluruh tubuhnya dingin, ada semacam perasaan aneh yang menyeramkan. Seolah-olah keheningan yang mencekam ini, dibandingkan dengan teriakan pencarian yang keras itu, bahkan lebih menakutkan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara pelan berkata, "Ayah, ada apa? Apakah ayah mendengar sesuatu?" Ghostly terkejut, dia sangat mengenal suara ini, itu adalah teman baiknya dulu Zheng Susu. Sesaat kemudian dia tahu siapa tetua yang sedang mengarahkan area pencarian ini, dia adalah pimpinan dari Return of the Wind Valley Zheng Suchang, yang juga ayah Zheng Susu, dan para pengikut King Yun yang sedang mencari di area ini, sebagian besar adalah pengikut Return of the Wind Valley. Zheng Suchang sudah lama terkenal dan memang dia bukan orang biasa, di tengah badai yang riuh ini, dia masih bisa mendeteksi suara aneh yang dibuat oleh Ghostly, tetapi saat ini hutan gelap di hadapannya, 5 jarinya tidak terlihat, selain badai tidak ada berita lain. Bahkan dirinya sendiri, tidak bisa tidak juga meragukan apakah suara sekecil itu yang didengarnya, mungkinkah dia salah, atau mungkinkah dengan begitu banyak orang yang mencari, mereka mungkin telah mengejutkan beberapa hewan dan menyebabkannya. Setelah merenung sejenak, Zheng Suchang mengerutkan kening dalam kegelapan, melambaikan tangannya dan berkata, "Semua murid berpisah, membentuk barisan, tidak lebih dari 3 ci terpisah, perlahan melihat ke depan, tidak boleh melewatkan satu celah pun." Ghostly tercengang, dengan pencarian yang cermat seperti itu, dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tepat ketika dia panik, Zheng Susu dengan cemas berkata, "Ayah, hutan ini sangat besar, menugaskan para murid di sini untuk melakukan pencarian yang begitu intensif, bukankah area lain tidak akan diselidiki?" Zheng Suchang berkata dengan enteng, "Aku punya alasan, kau tak perlu mengatakannya lagi, cepatlah pergi." Dalam kegelapan, Zheng Susu tampak bingung, tidak berani berkata apa-apa lagi, dan hanya berbalik untuk melangkah maju. Dalam kegelapan, sesaat tidak ada yang berbicara, tetapi titik-titik cahaya terlihat bergerak maju dalam badai, secara bertahap membentuk ular panjang, perlahan maju. Entah mengapa suasana di hutan tiba-tiba menjadi aneh, keributan tadi, semua orang gelisah dan tak ada yang merasa takut. Sekarang keheningan ini, entah mengapa membuat mereka merasakan perasaan yang menegangkan di hati mereka. Karena senjata-senjata hasil kultivasinya, cahaya dari senjata-senjata sihir di tangan murid-murid King Yun tersebut pada umumnya tidak dapat dipancarkan terlalu jauh dan kecerahannya terbatas. Namun, mereka bersatu dan maju perlahan-lahan. Tak lama kemudian, dari tempat persembunyian Ghostly, jaraknya hanya kurang dari 2 zang. "Tunggu!" Tiba-tiba, Zheng Suchang berteriak keras, puluhan pengikut kembalinya lembah angin Bukit King Yun yang mengelilinginya berhenti pada saat yang sama. Zheng Susu terkejut, berjalan ke arah ayahnya, dari cahaya lemah yang terpancar dari senjatanya, Zheng Suchang tampak serius. "Ada apa ayah?" Tatapan mata Zheng Suchang tajam, menatap ke dalam kegelapan di depan, namun yang dipikirkan matanya bukanlah tempat Ghostly bersembunyi, melainkan arah berlawanan, sejajar lurus dengan hutan lebat yang jauh dan dalam. Di ceruk kegelapan itu, tampaknya tidak ada apa-apa tetapi tampaknya juga dipenuhi oleh sosok-sosok iblis dan roh yang tak terhitung jumlahnya, melolong dan menari-nari gila di tengah badai. Ada sesuatu yang salah, di bawah cahaya redup, kerutan wajah Zheng Suchang tampak semakin dalam, matanya benar-benar dipenuhi rasa khawatir tetapi bagaimanapun juga dia bukanlah orang biasa. Latihan bertahun-tahun telah melatih hatinya untuk menjadi tenang, setelah mendengus dingin, dia telah membuat keputusan. Terdengar suara siulan pelan, semua orang terkejut, Zheng Suchang ternyata mengayunkan pedang langitnya,
Sinar pedang itu tampak berwarna putih keperakan, di tengah badai gelap itu ia menelan dan menyemburkan sinar cahaya, terang dan menyilaukan, sama sekali berbeda dengan murid-murid King Yun di sekitarnya. Namun ia terlihat hanya berdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lantang, "Aku akan berada di depan, kalian semua tetap sama, tetap sesuai dengan apa yang baru saja dikatakan, lakukan pencarian dalam satu barisan tetapi ikuti di belakangku tidak kurang dari satu zang, jangan mendekat." Semua orang pada saat itu tahu ada yang tidak beres, tetapi dengan adanya Zheng Suchang di sekitar, mereka merasa bahwa mereka memiliki seseorang sebagai pilar mereka. Wajah Zheng Suchang tampak serius, memegang pedangnya dan berjalan di depan pasukan, sedangkan yang lainnya tetap sama, hanya saja mereka menjaga jarak satu zang dari Zheng Suchang, tidak berani mendekat. Tim aneh ini, terus berjalan seperti ini, perlahan bergerak maju. Suasana yang tak biasa, seolah di tengah malam badai di hutan lebat, terengah-engah lembut. Seperti deru angin dan hujan, tetapi juga seperti auman binatang buas, tetapi tiba-tiba ia menyadari, itu adalah detak jantungnya sendiri. Jantung itu, benar-benar berdetak makin cepat. Wajah tua Zheng Suchang yang memantulkan cahaya pedang yang cemerlang, menjadi lebih serius, di kedalaman hutan di depannya, sebuah permusuhan misterius yang samar-samar terasa, meskipun terasa samar dan bahkan tidak dapat memastikan apakah itu musuh atau bukan, tetapi gelombang aneh dari jantungnya yang berdebar-debar, membuatnya tidak dapat meremehkannya. Perasaan itu, sudah lama tidak dirasakannya, mengingat kembali saat terakhir kali, rasanya sudah ratusan tahun yang lalu, dia bersama Tian Buyi dan beberapa orang lainnya, mengikuti kakak senior mereka Wan Jianyi ke Tanah Liar, tempat penyerangan langsung ke sarang lama sekte jahat. Waktu yang sangat lama, dalam sekejap mata sudah begitu lama. Namun tidak tahu, apakah kakak senior Wan Jianyi yang meninggal sebelum waktunya, telah bereinkarnasi. Pikiran aneh ini tiba-tiba muncul di benaknya, bahkan dia sendiri tidak bisa menahan rasa terkejut dan konyol. Dia menarik napas dalam-dalam, membangkitkan semangatnya, entah mengapa, hari ini benar-benar terasa berbeda dari yang lain. Suara guntur bergemuruh lagi, tiba-tiba meledak, kekuatan langit dan bumi, sesaat mengguncang dunia, seolah-olah bumi besar di bawahnya, tampak berguncang beberapa kali. Hampir pada saat yang sama, kilat menyambar langit, keluar dari awan, menyambar dunia fana. Bagaikan pisau tajam dari surga, menebas dunia fana. Semua orang terperanjat, jantung mereka berdebar kencang, beberapa orang tidak dapat menahan diri, tiba-tiba seseorang yang hanya melihat ke cakrawala, tersandung dan jatuh, terengah-engah, ia hampir mengumpat. Tanpa diduga, ketika ia berbalik untuk melihat, disinai oleh kilat di langit, di hadapannya ada tubuh berlumpur, tergeletak tak bergerak di tanah. Ah! Suaranya tiba-tiba terdengar sedih, di sini. Terdengar suara teredam, teriakan murid itu tiba-tiba terputus namun pada saat itu, hal itu telah membuat semua orang waspada, semua orang segera berbalik dan melompat mendekat. Sosok hitam melompat dari tanah, tetapi sebelum dia bisa berdiri tegak, tubuhnya goyang beberapa kali, hampir roboh. Seketika beberapa senjata ajaib bercampur dengan hujan dan angin menghantam. Hati Gosli hancur namun dia tak mau ditangkap tanpa perlawanan. Dia menggertakkan giginya dan melesat maju. Tanpa diduga, dia hanya mengambil beberapa langkah. Rasa sakit yang hebat di dadanya membuatnya tak mampu bertahan dan jatuh tertelungkup. Kerumunan di belakangnya bersorak, beberapa murid King Yun sudah bergegas maju, mengulurkan tangan untuk menangkap Gosli. Dan pada saat itu, tiba-tiba kegelapan di tengah hutan lebat itu tampak meluas, bagai suara binatang buas yang melolong tanpa suara, jauh di dalam kegelapan itu seberkas cahaya menyambar lewat. Mata Zheng Suchang langsung terbelalak, dia segera melompat maju, bersamaan dengan itu dia berteriak dengan kasar, semua murid mundur, cepat. Sebelum para murid King Yun sempat bereaksi, Zheng Suchang melompat sendirian ke dalam kegelapan di depan, pedang surgawi di tangannya awalnya terang dan menyilaukan, tetapi begitu dia masuk ke dalam kegelapan itu tidak pernah terlihat lagi, teriakan marah dan siulan terdengar tiada henti. Tepat ketika murid-murid King Yun sedang kebingungan, sebuah sosok aneh melesat keluar dari kegelapan di depan, menuju ke tempat Gosli terbaring, pada saat yang sama juga menuju murid-murid King Yun. Dengan bantuan dari titik-titik cahaya kecil,
Sosok ini sepenuhnya diselimuti oleh bayangan hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata yang berkilauan. Murid-murid King Yun berteriak keras, menghunus pedang mereka dan menyerbu. Tak disangka, orang ini sangat terampil. Tanpa melihatnya memegang senjata, dia malah mengulurkan tangannya dan meraih murid yang terdekat. Murid itu terkejut tetapi tidak panik. Senjata di tangannya menebas. Pria berpakaian hitam itu tidak bersuara, tidak memperhatikan, posisinya tidak berubah. Di hadapan orang banyak, meraih senjata itu dengan tangannya. Semua orang terkejut. Sebelum mereka bisa bereaksi, orang itu bergetar hebat. Murid King Yun terlempar keluar, dan senjata itu direbut oleh pria itu. Tingkat keterampilan orang ini sangat kuat. Dalam kegelapan di depan, Zheng Suchang berteriak tanpa henti tetapi dia tampaknya ditahan oleh seseorang, tidak dapat melepaskan diri untuk maju membantu. Malam yang aneh ini, tidak terbayangkan ada begitu banyak master misterius yang sangat terampil yang bersembunyi untuk menyergap. Meskipun keterampilan musuh sangat tinggi, tetapi murid-murid King Yun ini semuanya berasal dari sekte terkenal dan bukan murid sekte biasa. Terkejut tetapi tidak ada seorang pun yang lari. Sebaliknya semua menghunus senjata mereka dan melompat maju. Pria berpakaian hitam itu tampak cemas dan tidak sabar. Mengerahkan kekuatan di tangannya, senjata curian itu segera menyilaukan dengan kecerahan, jauh melampaui cahaya ketika berada di tangan murid muda itu. Cahayanya menyala. Suara angin tajam, itu menebas dari udara, lingkaran cahaya besar langsung menghantam ke arah kelompok itu. Para murid King Yun berteriak, keriuhan teriakan, semua mundur untuk menghadapi musuh. Tanpa diduga meskipun dorongan orang itu hebat tetapi itu hanya pertunjukan kekuatan kosong. Dengan satu pukulan dia memaksa semua orang mundur beberapa langkah, tidak melanjutkan pertarungan dan langsung membawa Ghost Lee yang tergeletak tak berdaya di tanah, tidak tahu apakah dia sudah pingsan. Dengan cepat terbang menuju kegelapan di belakang. Murid-murid King Yun semua terkejut dan marah, heran bahwa orang misterius yang menyerbu entah dari mana ini memiliki keterampilan yang sangat tinggi. Marah bahwa Ghost Lee yang ada di tangan mereka dibawa pergi lagi. Ghost Lee adalah momok sekte King Yun, dan karena dia berasal dari sekte King Yun, semua orang di sekte King Yun sudah lama ingin menyingkirkan orang ini. Sekarang mereka telah dirampok di tengah jalan. Bagaimana mereka bisa menerima ini begitu saja? Semua mulai mengejar. Setelah mengejar beberapa saat, tiba-tiba terdengar teriakan, cahaya terang menyambar, melesat keluar dari kegelapan, ke arah kerumunan, sinar pedang ini seakan menyerang ke arah mereka sendiri, dengan cepat menghentikan tubuh mereka untuk menghadapi musuh. Hanya Zheng Susu yang berhasil meraih dan terbang, menggerakkan pedangnya tetapi dia merasakan guncangan di telapak tangannya dan tanpa sadar melangkah mundur. Namun pedang yang datang dibelokkan olehnya, terbang ke arah langit, saat berikutnya jatuh terbalik, terdengar suara ke dalam lumpur, itu adalah pedang surgawi yang direnggut, masih mengeluarkan suara, weng-weng. Dan pada saat jeda ini, lelaki berpakaian hitam itu seperti penampakan, dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan bersama hantu Li, dan Zheng Suchang yang tengah bertarung dengan sengit di dalam kegelapan. Tepat pada saat itu juga terdengar teriakan tiba-tiba, seseorang tampak mengeluarkan rangan teredam, cahaya darah muncul. Semua orang tercengang, tidak tahu apakah Zheng Suchang yang terluka atau musuh, sangat berterima kasih kepada guru. Saat ini mereka tidak bisa terlalu peduli, semua melompat maju. Tepat ketika mereka mencapai setengah jalan, Zheng Suchang telah melompat keluar dari kegelapan, mendarat di tanah, menghalangi mereka. Melihat sosoknya, meskipun ia masih bisa bergerak cepat tetapi langkahnya terhuyung-huyung, pada saat yang sama ia terengah-engah. Periode pertempuran yang singkat ini, baginya, telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Setelah napasnya mulai tenang, dia segera berkata pelan, musuh di depan sangat terampil dan jumlahnya tidak sedikit, kalian semua tidak boleh gegabah. Zheng Susu dan murid-murid muda lainnya tercengang, mereka tidak pernah menyangka bahwa di tempat ini, mereka akan menghadapi situasi seperti ini. Zheng Suchang menatap ke arah kegelapan di depan, dengan suara berat berkata, siapa kalian semua? Mengapa kalian semua ikut campur dalam masalah sekte King Yun? Dengan kemampuan kalian, kalian semua bukanlah orang yang tidak dikenal. Mengapa tidak keluar dan bicara? Angin bertiup kencang dan hujan turun dengan deras. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Tetapi entah mengapa, gumpalan kegelapan jauh di dalam hutan itu masih tetap pekat, bagai tinta yang tak kunjung larut.
Tak seorang pun menjawab pertanyaan Zheng Suchang, yang ada hanya suara badai dan napas murid-murid King Yun. Zheng Susu melangkah maju dengan pelan, berbisik, "Ayah, dari mana mereka?" Zheng Suchang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata dengan suara rendah, "Mereka sengaja menyembunyikan identitas mereka. Apa yang mereka ungkapkan bukanlah kemampuan mereka yang sebenarnya, untuk saat ini tidak dapat diketahui." Sambil berbicara dia mengerutkan kening, meninggikan suaranya dan berteriak, "Tuan-tuan, masih belum menampakkan diri." Suaranya bergema hingga ke dalam hutan namun tetap tidak ada seorang pun yang menjawab. Raut wajah Zheng Suchang tiba-tiba berubah. Dia menghentakkan kakinya dan berkata, "Sial, kamu masuk perangkap." Sambil berkata demikian, ia meloncat ke atas, pedang surgawinya memancarkan cahaya yang cemerlang. Kali ini ke segala arah, tak ada lagi bayangan yang menyelimuti. Jelaslah bahwa semua orang itu telah melarikan diri, datang bagai angin dan pergi begitu mereka mendapatkan orang yang mereka cari. Jelaslah bahwa semua itu sudah direncanakan dan diperhitungkan. Zheng Suchang menghela napas panjang, lalu turun. Zheng Susu yang berada di samping mengarahkan murid-murid lainnya untuk terus mencari di sekitar, mencoba menemukan petunjuk apapun. Ia juga bertanya pelan pada Zheng Suchang, "Ayah, ada apa?" Wajah Zheng Suchang menunjukkan sedikit kekecewaan, lalu mendesah dan berkata, "Meskipun kita bertukar pukulan dengan tergesa-gesa, tetapi samar-samar aku bisa merasakan bahwa orang-orang ini tidak menggunakan keterampilan sekte jahat, dan terlebih lagi jika anggota sekte jahat datang untuk menyelamatkan Ghostly, mereka tidak perlu bersembunyi. Namun, siapakah mereka yang ingin menyelamatkan penjahat ini? Dan jumlah mereka tidak sedikit, tetapi sangat terampil." Sambil berbicara, dia mengerutkan kening, berpikir. Zheng Susu tidak berbicara, berbalik dan melihat ke depan. Hutannya lebat, gelap gulita, bagaimana mereka bisa melihat sesuatu? Namun, siapakah mereka yang mengambil Ghostly? Meskipun demikian, Zheng Susu tetap melangkah maju, berkata dalam hati, bagaimanapun juga, itu lebih baik daripada di tangan sekte King Yun. Ketika dia memikirkan hal itu, di malam penuh badai ini, di tengah hutan lebat, dia seakan teringat 10 tahun yang lalu, saat pertama kali dia bertemu dengan Ghostly di puncak Tongtian Bukit King Yun. Setelah beberapa lama, dia mendesah lagi dalam kegelapan, terus melangkah maju, tidak peduli apapun masa depannya, jalan itu masih harus terus berlanjut sekarang. Di seberang hutan lebat tak dikenal itu, di ceruk kegelapan, ada sosok gelap aneh lain yang tengah menatap dari jauh ke arah Zheng Suchang dan yang lainnya, dialah Tuan Hantu. Sekarang matanya tampak tidak yakin, tampak bingung, merenung, dia masih tercengang. Setelah waktu yang lama, dia melihat area pencarian murid-murid King Yun semakin meluas tetapi orang dengan mata yang jeli akan segera tahu, ini adalah tanda menyerah. Mencari seperti itu, di hutan lebat yang luas ini, bagaimana mereka masih bisa menemukan seseorang? Seperti yang diduga, tak lama kemudian, suara Zheng Suchang terdengar lagi, "Lupakan saja, kalian semua kembali." Murid-murid King Yun jelas tidak sabar menunggu kata-kata ini, mulai berjalan pulang. Tuan Hantu dari jauh memperhatikan Zheng Suchang menghitung jumlah orang lalu berbalik dan memimpin murid-murid menuju Bukit King Yun, perlahan menghilang di dalam hutan lebat. Ia perlahan muncul dari kegelapan, namun pandangan matanya menjauh, memperhatikan ke arah mana laki-laki misterius berpakaian hitam itu menuju, menatap dalam-dalam. Di tengah badai, sepertinya ada suara yang berbicara pelan. Sebenarnya masih ada seseorang yang tertarik padanya. Terima kasih guys telah menyaksikan.